Baik, kelompok 2 akan membahas tentang materi manusia dan bisnis. Manusia dan bisnis mempunyai saling ketergantungan antara satu sama lain, karena manusia adalah pelaku itu sendiri dalam suatu berbisnis yang dibentuk dalam bentuk organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Baik, manusia dan bisnis ini meliputi 4, yaitu pertama, konsepsi manusia, pendekatan holistik manusia sebagai makhluk rasional dan sosial, ketiga, bisnis dalam pendekatan holistik, keempat, hakikat kegiatan bisnis. Saya akan menjelaskan konsepsi manusia. Konsepsi manusia adalah satu dari sekian banyak makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan banyak kelebihan dari makhluk yang lain. Manusia adalah makhluk yang utuh dan unik. Sebagai makhluk yang utuh, manusia terdiri dari biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual. Manusia terdiri dari kesatuan yang merupakan karakteristik dan berakal, memiliki sifat-sifat yang unik yang ditimbulkan oleh berbagai macam-macam kebudayaan. Dikatakan unik karena memiliki banyak perbedaan dengan setiap manusia lain, mempunyai cara yang berbeda dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Konsep manusia dibagi menjadi 3, yaitu manusia sebagai sistem. Manusia sebagai sistem artinya manusia terdiri dari beberapa unsur sistem yang membentuk suatu totalitas, yakni sistem adaptif, sistem personal, sistem interpersonal, dan sistem sosial. Kedua, manusia sebagai adaptif. Adaptasi adalah proses perubahan yang menyertai individu dalam berespon terhadap perubahan lingkungan yang mempengaruhi integritas atau keutuhan lingkungan. Seluruh kondisi keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan organisme atau kelompok organisme. Model konsep adaptasi ini dikemukakan oleh Suster Callista Roy pada tahun 1969. Konsep ini dikembangkan dari konsep individu dan proses adaptasi. Pendekatan holistik manusia sebagai makhluk rasional dan sosial. Sebuah pendekatan holistik berarti semua faktor diperhitungkan secara keseluruhan, saling bergantung satu sama lain untuk kepentingan manusia. Dalam manajemen dan kepemimpinan, hal yang berhubungan antara kepemimpinan situasional dengan motivasi, analisis transaksi, sistem kontrol, basis kuasa, kepemilikan masalah, pertumbuhan organisasi, dan perubahan. Manusia adalah makhluk holistik yang berfungsi sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu karena dapat berkembang dan mengembangkan kepribadiannya masing-masing, memberikan pemahaman mendasar bahwa masing-masing individu bukanlah semata-mata makhluk tunggal yang mampu hidup sendiri, melainkan sebagai makhluk sosial yang sangat bergantung pada individu lain. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk bersosial, untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Manusia dikatakan juga sebagai makhluk sosial karena manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, manusia tunduk pada aturan norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Istilah holistik mengandung makna menyeluruh atau utuh. Pendekatan holistik memandang manusia secara utuh dalam arti manusia dengan unsur kognitif, efektif, dan perilakunya. Manusia juga tidak bisa berdiri sendiri, namun terkait erat dengan lingkungannya. Manusia tidak bisa terlepas dari manusia lain, demikian pula dengan lingkungan fisik atau alam sekitarnya.
Pembelajaran holistik adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman informasi dan mengkaitkannya dengan topik-topik lain, sehingga terbangun kerangka pengetahuan. Manusia dipresentasikan sebagai makhluk yang paling rasional karena seluruh makhluk hidup membentuk konsep menggunakan ketentuan rasional. Manusia yang awalnya rasional dapat bertindak irasional ketika mengambil keputusan tentang sekumpulan kejadian yang benar. Rasional didefinisikan sebagai kemampuan untuk berpikir baik dan berlatih mengambil keputusan yang tepat. Manusia memiliki beberapa kendala, tetapi dengan akal sehat yang dijalankan akan dapat mengatasi kendala tersebut. Pemenuhan kebutuhan dengan menggunakan akal sehat dapat membandingkan jumlah biaya yang akan dikeluarkan dengan jumlah barang dan jasa yang akan diperoleh. Selain itu, dengan akal sehat dapat memberikan kebutuhan apa yang harus didahulukan dan apa yang dapat ditunda. Lanjutan materi. Saya membaca materi ketiga, bisnis dalam pendekatan holistik. Pendekatan holistik sendiri itu berarti sebuah pendekatan holistik bahwa semua faktor diperhitungkan secara keseluruhan, saling bergantung satu sama lain untuk kepentingan semua dalam manajemen dan kepemimpinan yang saling berhubungan antara kepemimpinan situasional dengan motivasi, analisis, dan transaksi. Motivasi sendiri itu adalah tujuan memenuhi kebutuhan dan motivator berkaitan dengan tingkat kematangan dan gaya kepemimpinan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan untuk menggunakan menjadi motivator. Yang kedua, analisis transaksi berkaitan dengan keadaan ego dan posisi hidup. Yang ketiga, sistem kontrol menerapkan gaya TT atau RH, TT atau TH, RH atau RT, dan TH atau RT. Yang keempat, basis kuasa menerapkan basis kuasa. Kematangan pengikut rekannya menentukan gaya kepemimpinan yang memiliki kemungkinan berhasil paling besar, tetapi kematangan pengikut juga dapat menentukan basis kuasa yang perlu dimiliki pemimpin untuk dapat mempengaruhi perilaku. Yang kelima, baik masalah. Baik pemimpin maupun pengikut memiliki masalah. Yang keenam, pertumbuhan organisasi. Mungkin organisasi dapat bertumbuh dan berkembang tanpa mengalami krisis, namun dengan kreativitas yang diterpakan oleh pemimpin dapat menggerakkan organisasi untuk bertumbuh dan berkembang. Yang ketujuh, perubahan. Untuk melakukan perubahan, maka langkah pertama adalah menentukan tingkat kematangan orang-orang bekerja dalam organisasi. Berikut proses pemasaran holistik. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa definisi dari pemasaran holistik. Pemasaran holistik adalah pemasaran yang menyatukan pengembangan, implementasi, desain, dan kegiatan proses pemasaran pada umumnya. Bedanya dengan pemasaran lain adalah dari sisi pendekatannya. Pendekatan pemasaran ini didasarkan pada bagaimana mengatasi permasalahan pemasaran yang sangat rumit. Kelebihan pemasaran holistik. Yang pertama itu dapat mengeksplorasi. Yang pertama, mengeksplorasi nilai produk. Kelebihan pertama ini menjadi poin penting di dalam pemasaran ini. Kompetisi tentang nilai terus terjadi dengan menggunakan pemasaran ini. Keselarasan produk dengan yang kedua, keselarasan produk dengan pasar. Dengan memanfaatkan pemasaran ini, produk dan pasar akan berjalan selaras. Kesesuaian produk usaha yang dihasilkan dengan misalnya saja dan tren dalam masyarakat bisa memberikan efek pada strategi pemasaran yang sudah disusun. Konsumen dengan mudah menerima produk yang dihasilkan tanpa ragu. Yang ketiga, durasi yang ideal. Pemasaran ini memiliki sifat yang ideal. Dalam arti lain, durasi penerapannya bisa diakali dengan mudah. Ada dua jenis durasi dalam pemasaran ini, yaitu sementara dan permanen.
Dengan memperhatikan siapa yang akan dituju, penerapan pemasaran ini bisa diatur dengan mudah. Bahkan dalam sekali proses bisa menyangkut banyak konsumen sekaligus. Yang keempat, jumlah investasi jangka panjang. Menerapkan pemasaran ini harus berpikir jangka panjang juga. Hal pentingnya adalah tentang investasi. Bangun hubungan dengan relasi secara baik dan rutin sehingga bisa menjadi pelanggan tetap yang membantu berjalannya usaha yang dimiliki. Investasi yang didasarkan pada kepercayaan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, keterlibatan manajemen untuk masyarakat. Poin terakhir ini menjadi hasil komponen dalam pemasaran logistik, yaitu pemasaran masyarakat. Pemasaran masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan produk bisnis yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Diharapkan dengan poin terakhir ini tercipta produk yang mendukung keseharian masyarakat, misalnya saja produk yang ramah lingkungan. Terus bagaimana cara pemasaran holistik? Yang pertama itu membentuk tim. Dengan membentuk tim pemasaran sebaiknya beranggotakan 4-5 orang. Orang yang suka berbicara sebaiknya ditempatkan di bagian ini. Tentunya tim ini dibentuk dengan adanya dukungan tim lain sehingga visi misi perusahaan bisa tercapai karena hasil kerja keras bersama. Yang kedua, merumuskan program. Meskipun sebenarnya pada awalnya pembentukan perusahaan juga sudah membuat program yang ingin dijalankan, namun bagian-bagian di bawahnya tetap perlu merincikan sedetail mungkin sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, mengkaji kebutuhan. Setelah program ditentukan, kaji kembali apa saja yang dibutuhkan. Satuan, harga, dan sumber usahakan tertara sehingga tidak membuat bingung saat mulai prosesnya. Yang keempat, mengidentifikasi keterlibatan lingkungan. Pemasaran holistik memerlukan identifikasi yang lebih berat dibandingkan yang lain. Hal tersebut dikarenakan keterlibatan pasar dan lingkungan sekitar sangat mempengaruhi hasil yang didapat nantinya. Untuk itu, usahakan komponen lingkungan sekitar juga turut merasakan proses penciptaan nilai yang dibuat. Yang kelima, mengawasi dan mengevaluasi jalannya pemasaran. Cara terakhir ini selalu terselip dalam arus kehidupan manapun. Untuk itu, pemasaran holistik tidak terlepas akan hal ini. Risiko kedepannya bisa diketahui lebih cepat. Efeknya strategi bisa dikembangkan lebih baik lagi. Belum lagi jika ternyata pada saat itu terjadi banyak kekurangan, maka pengawas dan evaluasi bisa mengkaji kembali. Nah, setelah menyimak ulasan di atas, segera coba dan buktikan pemasaran holistik ini. Oke, terima kasih. Lanjut ke pembaca materi yang keempat. 4. Hakikat kegiatan bisnis. Hakikat kegiatan bisnis adalah kebutuhan manusia yang berupa barang dan jasa yang harus terpenuhi kebutuhannya dengan usaha mendapatkan alat pembayarannya, yaitu uang atau tukar menukar barang yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Hakikat bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi, ataupun masyarakat luas. Seorang pembisnis akan selalu melihat adanya kebutuhan masyarakat dan kemudian mencoba untuk melayani secara baik sehingga masyarakat menjadi puas dan senang. Dari kepuasan masyarakat itulah si pembisnis akan mendapatkan keuntungan dan pengembangan usahanya. Seorang pembisnis akan melihat kebutuhan masyarakat lingkungannya. Upaya ini merupakan proses mengidentifikasi potensi bisnis, bahkan dalam hal ini biasanya diikuti dengan perkiraan atas pertumbuhan potensi pasar tersebut di masa mendatang. Di samping itu juga akan memperhitungkan adanya persaingan yang timbul dari pengusaha lain yang juga bergerak dalam melayani kebutuhan pasar yang sejenis. Di sisi lain, pengusaha haruslah memikirkan tersedianya sumber daya dengan cara sebaik-baiknya guna melayani kebutuhan pasar tersebut dengan memproduksi dan menyajikan barang dan jasa yang dihasilkan itu kepada masyarakat.